Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di Cikara Academy. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan game quiz, di mana video sebelumnya itu membahas bagaimana proses pembuatan halaman menu dan halaman quiz. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana proses pembuatan halaman hasil dan halaman leaderboard. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke Unity. Sebelum teman-teman lanjut videonya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa tekan tombol like atau share video ini. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagi yang ingin melakukan donasi bisa klik link Saweria di bawah ini atau men-scan QR code yang ada di pojok kanan bawah. Silahkan lanjut videonya. Untuk membuat halaman hasil, teman-teman bisa duplikat saja dari halaman menu ini ya. Silakan teman-teman duplikat dengan cara Ctrl D lalu rename menjadi menu menjadi hasil. Setelah itu teman-teman bisa duplikat halaman hasilnya dan pastikan teks di sini sudah berubah menjadi hasil. Selanjutnya di sini teman-teman bisa ganti teks judulnya menjadi misalnya selamat telah menyelesaikan game quiz. Untuk teks namanya kita hapus, jangan dihapus sih, nanti kita akan gunakan untuk nilai misalnya 100. Selanjutnya untuk button mulai, button leaderboard dan tentang ini kita hapus saja ya. Jadi kita akan buat di sini dibuat satu, diduplikat, lalu yang ini ke sini. Sorry. Button mulainya kita ganti menjadi main lagi. Lalu button satunya lagi kita ke menu. Button mulai teksnya kita ganti menjadi button main lagi. Button mulai kita menjadi button menu. Teks main lagi. Teks menu. Nah, sip seperti ini. Lalu di sini game manager, kalau misalnya teman-teman bingung, ada panduannya di sini. Ada bintang batas 1 2 3 hasil nilai ya. Untuk hasil nilai ini ada kita sudah buat. Teks nilai. Itu teks nilai kita drag. Nah, untuk untuk bintang kita belum buat ya. Kita buat terlebih dahulu UI image. Lalu di bagian startnya kita pindahkan ke sini. Lalu ukurannya kita sesuaikan terlebih dahulu. Ini kita ganti menjadi bintang 1, lalu duplikat. Nah, seperti berikut. Dua dan bintang 3. Sip, seperti ini. Bawahkan untuk nilai kita akan agak bawahkan misalnya seperti ini. Lalu di bagian bintang ini kita tambahkan 3. Lalu teman-teman bisa drag bintang 1, bintang 2, bintang 3 ke sini. Lalu batas bintang 1 misalnya 60. Lalu bintang 2 80, bintang 3 100. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 60, maka bintang 1. Kalau nilainya kurang dari 80, maka bintang 2. Kalau nilainya antara 80 dan 100, maka bintang 3. Oke, saya rasa sudah di sini. Untuk button main lagi, teman-teman ubah ke button pindah halaman, arahkan ke quiz gitu. Sedangkan untuk menu kita arahkan ke menu. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan coba playkan ya. Sebelumnya kita akan pindahkan dulu atau daftarkan dulu hasil ini ke build setting. Selanjutnya kita masuk ke halaman menu. Coba kita play ya dari sini. Tunggu dulu progresnya, lalu kita mulai. Domba, gajah, sapi, dan kucing. Nah, maka nilainya 100 ya. Nah, progres 100 ini tadi kan 50 100, berarti ada nilainya telah berhasil disimpan. Jadi nilainya itu udah masuk ke server. Kalau misalnya teman-teman ingin cek, nanti ada di fitur leaderboard atau ada juga di website. Kita lihat detail, lalu nanti ada data leaderboard di sini. Nah, udah masuk nilainya 100 ya. Begitupun data user muncul ya, ini Wahyu at game. Kalau misalnya teman-teman pengen hapus ya hapus aja, tapi jangan. Nah, di sini kita udah buat ya nilainya 100. Kita akan coba play lagi, lalu kita akan ubah datanya menjadi, kita akan salahkan satu ya. Kita coba play kembali. Tunggu hingga 100, sip. Kita mulai. Sapinya kita salahkan. Nah, nilainya 60 dan bintangnya 1. Nilai sudah disimpan. Kita akan kembali ke menu. Sip, sudah bisa. Selanjutnya kita akan membuat halaman leaderboard. Oke, untuk halaman leaderboard silahkan teman-teman seperti biasa duplikat saja halaman menu dengan cara Ctrl D, lalu rename menjadi leaderboard, lalu double klik leaderboard, pastikan teksnya sudah berubah menjadi leaderboard. Selanjutnya di bagian leaderboard ini kita akan menambahkan ini nih, ada beberapa yang harus teman-teman isi ya, mulai dari leaderboard prepaid, spawn, dan yang lainnya. Biar gak bingung, kita langsung saja praktek. Pertama kita hapus saja teks nama ini, lalu di bagian button mulai ini button mulai kita pindahkan dulu ke sebelah sini, dan leaderboard tentang button leaderboard dan button keluar kita hapus. Ini tulisan untuk button mulai kita rename menjadi kembali. Nah, ini seperti ini. Button mulai, sip, seperti ini. Ini jadi teks aja. Nah, selanjutnya kita akan buat leaderboardnya itu seperti berikut. Kita duplikat aja teks judul. Ini kita ganti menjadi no. Sini ini menjadi teks nomor, lalu kita duplikat no-nya ke sini menjadi nama lengkap, lalu satu lagi menjadi nilai. Nah, seperti ini ya, teks nama lengkap dan ini teks nilai. Sip, seperti ini. Lalu kita buat image ini untuk wadah leaderboardnya nantinya. Nah, sini aja. Oh, ini kegedean nih. Ini ya, lalu image-nya kita tambahkan grup layout, grid layout group. Nah, selanjutnya image-nya kita hapus saja. Nah, untuk teks judul, teks nomor, teks nama ini kita akan buat empty object menjadi, kita kasih nama prepaid leaderboard.
Nah, untuk ukurannya sendiri kita atur terlebih dahulu. Disamakan dengan ukuran di sini ya. Lalu teman-teman copy ini 112 dan 100-nya ke dalam ini nih, kita ganti dulu biar nggak pusing. Grup leaderboard. Nah, untuk cell size-nya ini disamakan ya, 112 dan 100. Oh, udah sama ya, 100. Selanjutnya masukkan teks judul, teks nomor, enggak teks judul enggak. Teks nomor, nama lengkap, nilainya ke prepare leaderboard, lalu masukkan ke dalam grup leaderboard. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketika kita duplikat, nah, akan otomatis membuat baris baru ya. Selanjutnya, prepare leaderboard ini silahkan teman-teman drag ke dalam sini. Lalu jika sudah di drag, silahkan teman-teman tambahkan ke sini. Dragnya itu yang dari sini ya, prepare leaderboard ke sini. Lalu spawn point-nya itu dari grup leaderboard. Jumlah datanya, saya tadi ingin menampilkan jumlah datanya itu 4. Jadi per halaman itu 4. Lalu di leaderboard next-nya belum dibuat, silahkan teman-teman buat saja. Image misalnya di sini, button next. Button next itu di sini misalnya kita tambahkan yang gambar ini. Lalu kita ukurannya disesuaikan dulu. Sesuaikan ukurannya, misalnya seperti ini. Lalu kita duplikat button next-nya, kita masukkan ke dalam, lalu kita ganti menjadi yang ini nih. Nah, ukurannya kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Button right next misalnya, lalu kita tambahkan button. Nah, di sini kita tambahkan game manager. No functionnya, game manajernya kita cari button leaderboard next, lalu kita duplikat untuk yang nextnya ke sini. Kita ubah yang nextnya menjadi left dan button left. Nah, untuk buttonnya ini kita sesuaikan lagi ukurannya. Button next-nya udah seperti ini saja. Left. Lalu button left ini kita ganti fungsinya ke button leaderboard prep. Dan di bagian leaderboard-nya ini ada button leaderboard next. Leaderboard prep-nya ada dari sini. Oh, ada button loading. Untuk button loading kita tambahkan saja di sini image. Nah, misalnya seperti ini, ukurannya diperbesar, lalu cari yang loading. Ini ya. Ukurannya disesuaikan dulu 828 552. Nah, misalnya seperti ini. Nah, udah cukup segini, kita ganti menjadi loading. Lalu drag loading ini ke dalam leaderboard loading. Sip. Untuk button kembali kita udah diarahkan ke quiz, ini juga udah ya fungsinya. Udah. Kita akan coba play lagi dari menu, tapi sebelum di play kita daftarkan dulu leaderboard ke sini. Lalu kita play. Nah, selanjutnya ini kita coba klik leaderboard. Nah, tunggu beberapa saat lagi ambil. Nah, nilainya Wahyu Cikara ini 60 ya, data nilai terakhir. Oke, bagus. Nah, karena di sini di setting 4 ya. Jadi nantinya itu akan tampil 4 data. Akan tampil 4 data seperti ini nih. Oh, ini karena ini kecilan, berarti nanti si grup leaderboardnya agak atas ya, disusun-susun saja sesuai ke ini teman-teman ya.
Nah, kalau misalnya 5 berarti data yang di sini akan tampil 5. Begitupun seterusnya. Kalau misalnya datanya 10 dan data di sininya ada 4, di tampilannya 4, maka nanti button next-nya akan muncul dan button prep-nya juga akan menyesuaikan. Oke. Kita atur dulu untuk button leaderboard ini supaya datanya bisa masuk 4. Tuh ini seperti ini, kita ke ataskan dulu lah. Mungkin segini ya. Lalu button kembali dan nextnya kita agak bawah, button mulainya kita ganti dulu menjadi kembali. Nah, lalu button kembali ini kita ke bawahkan, lalu button next dan left-nya juga kita kesini kan. Oke. Nah, kayaknya tapi button next dan left ini kebesaran, jadi kita atur kembali ukurannya. Nah, seperti ini ya. Nah, bagus. Left-nya, nah ini kan. Yep, sudah bagus. Untuk halaman hasil dan leaderboard sudah selesai ya teman-teman. Oh iya, kita ini jangan lupa dulu dihapus ya, sisakan satu saja. Sip. Nah, cukup sekian teman-teman ya proses pembuatan halaman hasil dan halaman leaderboard. Dan di video selanjutnya, di video terakhir, kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat halaman tentang dan halaman splash screen. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.